Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah pertemuan, masuk ke pertemuan keempat di MK Putri and Drama. Today we are study about social and historical ya. Jadi menganalisis sosial dan history dalam sebuah puisi ya. Social and historical analysis in poetry. Nah, jadi yang membahas menganalisis dan juga sosial histori atau cerita dalam sebuah puisi itu sendiri. Oke, ada tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari topik ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara puisi dengan teks, konteks sosial, histori pada zamannya, kemudian menganalisis bagaimana peristiwa sosial dan sejarah mempengaruhi makna dan gaya bahasa dalam puisi, dan juga mengidentifikasi tema-tema sosial dan politik dalam karya penyair, dan juga menyusun analisis kritis terhadap puisi dalam konteks histori. Itu ya tujuan pembelajaran hari ini. Okay. The first basic concept of social and historical analysis in poetry. Jadi bagaimana kita menganalisis atau sebuah konsep dasar analisis sosial dan histori dalam puisi. Nah, kemudian pertama secara pengertian sosial dalam puisi itu atau disebut dengan understanding social analysis is poetry. Jadi yang dimaksud dengan sosial analisis puisi itu apa sih? Jadi social analysis is the study of value, norm, social class, injustice, and social issues as reflected in poetry. Jadi menganalisis sosial itu atau analisis sosial itu dalam kajiannya atau dalam puisi yang berkaitan dengan nilai, norma, kelas sosial, ketidakadilan, dan isu masyarakat yang tercermin dalam sebuah puisi. Nanti kita analisis, ada nggak tuh di dalam sebuah puisi itu item-item tersebut, nilainya apa, normanya apa, kemudian sosialnya seperti apa. Ya. Nah, jadi itu yang di dalam sebuah menganalisis sebuah puisi. Oke, the first objective and example. Jadi tujuannya untuk apa sih gitu kan? What do you know about adjective poetry? Untuk apa sih tujuannya itu? Bahwa dikatakan di sini to understanding how put depict of criticize social condition, how their work. Jadi tujuannya untuk bagaimana penyair menggambarkan atau mengkritik kondisi sosial melalui karyanya, yaitu melalui karya puisi. Jadi puisi itu tidak hanya isinya tentang percintaan, tidak hanya tentang kebahagiaan, kesedihan, tetapi juga lewat puisi bagaimana si penyair atau penulis itu bisa menuangkan atau menggambarkan sebuah isu sosial atau politik gitu ya. Nah, sekarang kan isu sosial yang lagi trending apa? Isu sosial. Tentang makan gratis yang banyak keracunan ya, MBG ya. Itu isu sosial yang paling hit salah satunya ya. Nah, kita lihat isu-isu sosial dalam puisi itu apa aja sih biasanya? Jadi tentang kemiskinan, ketimpangan sosial, diskriminasi gender atau ras, penindasan politik, perang dan perdamaian, identitas nasional dan kolonialisme. Jadi tadi isu dalam sebuah politik itu bisa juga berkaitan tadi tentang kemiskinan, ketimpangan sosial. Kalau isu tingkat internasionalnya sekarang yang lagi disoroti banget tentang apa? Politik. Tentang
Gaza, Israel ya. Negara Israel. Sekarang bagaimana kalian suka nonton berita? Iya, tapi kan tetap ya sekarang ya itu kan isu trending ya berita secara internasional ya. Meskipun sekarang di negara-negara sudah diboikot ya. Tapi kan tetap aja kalau kita melihat kemarin-kemarin banyak yang kelaparan, banyak yang meninggal ya, korban Masya Allah. Kasihan banget gitu ya. Nah itu juga salah satunya politik ya. Nah, secara pengertian bahwa yang disebut dengan history itu fokus on the relationship between a form and the historical content in which the was written. Jadi, hubungannya antara puisi dan konten ini sejarah ketika puisi tersebut ditulis. Ada hubungannya, ada sejarahnya. Pastilah ya, si penyair itu menulis sebuah puisi itu pasti ada sejarahnya, ada kaitannya. Tidak semena-mena hanya dia membuat puisi begitu saja, pasti ada historinya ya, ada sejarahnya. Nah, untuk apa sih konteks sejarah histori itu? Jadi, konteks histori itu untuk membantu pembaca memahami bagaimana penyair menulis dengan cara tertentu. Ya, oh, berarti memang bisa si penulis atau penyair si puisi ini bisa berkaitan dengan tadi politik tentang Gaza atau Israel. Dibuatlah sebuah kalimat yang berbentuk sebuah puisi. Pasti kan ada makna yang mendalam. Nah, kemudian ada juga biasanya contoh kalau kita pemerintah sekarang di berita banyak yang keracunan MBG, bisa dibikin puisi, bisa. Bentuknya apa? Ya mungkin rasa kekecewaan atau rasa kasihan yang niat awalnya niat baik memberikan makanan gratis bergizi, malah yang ada keracunan. Kan bisa dibuat sebagai puisi ya. Nah, itu bisa. Kemudian tujuannya ya, objektifnya atau tujuannya untuk menemukan hubungan antara peristiwa sejarah, budaya, ideologi yang mempengaruhi isi dan bentuk puisi itu sendiri. Nah, secara sosial dan historical relationship hubungan sosial ya sosialnya analisisnya dalam hubungan sosial dan histori dalam puisi yang pertama aspeknya pada fokus ya jadi sesuai analisis sosialnya fokusnya contohnya tentang kehidupan masyarakat yang isu sosialnya kelasnya budayanya kemudian kalau dari tujuan mengungkapkan pandangan penyair terhadap masyarakat. Contohnya puisi siapa? Tadi analisis sosial tentang kehidupan masyarakat atau isu sosial, kemudian tentang budaya, terus tujuannya mengungkapkan pandangan penyair terhadap masyarakat yang berkaitan dengan masyarakat atau budaya. Contoh, contoh ada puisi yaitu eh, pengarangnya William, William yang tulisannya London. Jadi yang mengungkapkan atau menggambarkan penderitaan rakyat miskin di London. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian kalau menurut analisis historinya atau ceritanya, aspeknya ke peristiwa sejarah, kemudian zaman, ideologi, dan politik. Tujuannya untuk memahami konteks waktu dan makna histori. Contohnya ada lagi Dog at the Heart is by Willard Owen, menggambarkan perang dunia. Jadi konflik antara negara dengan negara yang lain. Nah, sekarang juga ada kita ya masih masih booming banget gitu tentang pembahasan Gaza itu ya jalur Gaza. Nah, contoh analisis puisi kalian bisa searching, silahkan buka handphonenya. Puisinya judulnya London atau London, karyanya si William Blake 1794. Sudah ketemu? Kalau yang belum silahkan nanti cari London William Blake 1794. Semuanya sudah? Oke, coba Fikri baca pertama, baris pertama.
puisinya. Satu aja. I wonder how each started street. Oke, nomor 2, kalimat kedua. Ketemu udah? Yang near where the characteristic dumb does flow. Nah. Lanjut. And mark in every face I meet. Next. Oke. Lanjut lagi ke atas. I wonder. Oke, next. Oke, next. I mark in every face I meet. Keseluruhan kalimat terakhir bareng-bareng. Marks of witness, marks of view. Oke, itu contoh karya si William tentang London, tadi tentang kemiskinan ya. Kita lihat analisis sosialnya. Bahwa dilihat kalau dari sosialnya, bahwa si William Blake ini menggambarkan apa? Tentang apa? Kemiskinan, korupsi, kemudian apa lagi? Ya, tentang penindasan sosial ya. Akibat apa sih bisa penindasan sosial? Akibat revolusi industri di London. Kata yang keduanya critter. Crit. Mengkritik. Mengkritik siapa yang dikritik? Tentang kata yang critter. Kata critter itu. Mengkritik kapitalisme dan kepemilikan pribadi yang merampas hak kebebasan rakyat. Kemudian kata-kata yang mark of witness, mark of view. Dia menunjukkan apa? Bahwa kata-kata tersebut, mark of witness and mark of view itu menunjukkan penderitaan pada masyarakat yang miskin. Itu secara analisis sosialnya. Kalau analisis historinya ditulis pada akhir abad ke-18. Histori itu ceritanya ya. Berarti kan udah lama kan saat Inggris mengalami revolusi industri. Kemudian kondisi buruh sangat buruk, anak-anak bekerja di pabrik. Blake mengecam ketidakadilan sosial yang lahir dari modernisasi. Jadi pada waktu itu, pada zamannya abad ke-18, masyarakat London itu sangat miskin ya. Rampas hak-haknya, anak-anaknya masih bekerja, nggak sekolah, bekerja di pabrik gitu ya. Kemudian juga ketidakadilan dalam sosial. Nah, itu contoh menganalisis karya puisi dari si Blake atau William itu. Oke, kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya tentang si Wilfred Owen 1917. Coba dicari. Wilfred, tulisannya W-I-L-V-R-E-D. Owen tulisannya. 1917. Judulnya Doves Eat the Corn. Tulisannya D-U-L-C-E-E-T D-E-C-O-R-U-M-I-S-T. Nah, ketemu? Oke, silakan dibaca. Ada? Udah ketemu? Oke, Fikri, yuk baca.
bend double like all beggars under size. Oke. Kemudian lanjut. Ya, slots. Nah, dua kalimat ini menganalisis, kita lihat analisis sosialnya apa? Menggambarkan apa sih? Kata-kata itu bend double like all beggars under size. Menggambarkan Spahis dalam seorang tentara. Iya, jadi menggambarkan kehidupan yang tragis para tentara dalam perang dunia, dunia ke-1 ya. Kemudian menolak ide nasionalisme yang memuliakan perang, menganalisisnya. Kemudian Owen menyuarakan tentang ateroisme dan penderitaan manusia. Kalau kita lihat, kemudian analisis historinya ditulis selama Perang Dunia ke-1 pada zaman itu ya, dunia perang pertama, menghasilkanlah puisi ini tentang perang saat pemerintah Perang Dunia Pertama ya, memuliakan, mempertaruhkan nyawa demi negara gitu kan. Itu analisis secara globalnya. Oke, sekarang cari lagi Still I Rise, Maya Angelou, 1978. Still I Rise, Rise tulisannya ya. Pengarangnya Maya Angelou, tulisannya. Udah ketemu? Ya, bahwa secara analisis sosial menyatakan bahwa mengangkat sebuah isu rasisme dan diskriminasi gender. Kemudian Angelou menyuarakan kekuatan perempuan kulit hitam yang bangkit dari penindasan. Jadi tadi masalah gender ya, ini ya. Itu garis besar secara sosialnya. Kalau secara historinya ini ditulis dalam konteks gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Puisi ini menjadi simbol pemberdayaan masyarakat kulit hitam pasca era. Jadi kulit hitam Amerika Serikat kan berkulit hitam ya, bahwa dikatakan memang penindasan terhadap diskriminasi. Padahal sekarang mau kulit hitam mau kulit sama gitu ya, dianggap sama ya. Nah itu contoh beberapa menganalisis sebuah puisi dilihat dari sosial dan historinya ya, contohnya. Nanti kita bisa praktek. Nah, kemudian step for social and historical analysis. Seperti apa sih langkah-langkah sosial untuk menganalisis sebuah sosial dan histori puisi? Nah, kalau tadi kan Ibu belum menjelaskan itu secara garis. Nah, ini ada langkah-langkah untuk bagaimana kalian bisa menganalisis histori dan sosial puisi itu sendiri. Yang pertama, mengidentifikasi konteksnya, waktu dan tempat penulisan di mana, kapan dan di mana puisi ditulis. Bisa ketahuan dari isi puisi itu sendiri ya. Kemudian pahami latar belakang penyair. Apakah si penyair itu hidupnya di masa perang, revolusi atau perubahan sosial, ataukah memang politik gitu. Tergantung kita bisa baca dari kata-kata puisi itu sendiri, baru kita bisa oh memang isi latar belakang memahami di mana gitu. Kalau tadi kan si yang terakhir itu kulit hitam itu berkaitan dengan apa? Jadi masuknya kemana? Ke perubahan sosial atau revolusi atau kemana? Yang berkaitan tadi kulit hitam. Perubahan sosial ya. Oke. Kemudian isu-isunya kita harus tahu, telusuri isu sosial itu yang diangkat apa. Apakah contoh yang berkaitan dengan ketimpangan, kolonialisme, atau kemerdekaan, atau penjajahan, dan sebagainya. Kemudian perhatikan diksi, simbol, dan citraan. Ya, kemudian simpulan, pesan sosial, dan historinya.
Apakah memang pandang penyair terhadap zamannya zaman dulu atau zaman sekarang? Nah, itu bisa disimpulkan pesan sosial dan historinya itu seperti apa. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini step by step? Ya, kita lihat dari sebuah kata-kata puisi itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya untuk puisi ya, jadi bukan hanya karya estetika, tetapi dokumen sosial dan histori dari zamannya juga. Kemudian menganalisis sosial ini untuk apa sih? Untuk membantu memahami isu dan nilai kemanusiaan dalam puisi itu sendiri. Analisis historinya untuk apa? Untuk mengungkapkan latar budaya dan politik yang membentuk makna terlihat. Maknanya apa? Historinya apa? Apakah memang tentang penjajahan, penindasan? Nah, itu bisa dilihat. Kemudian dengan memahami kebudayaan, pembaca mampu menafsirkan puisi secara kritis dan juga konseptual. Nah, itu kesimpulan dari menganalisis sebuah puisi, ya. Nah, sekarang kita latihannya bagaimana bisa menganalisis sebuah sosial dan histori sebuah puisi itu sendiri. Nah, ini ada beberapa judul yang bisa direkomendasikan ataupun mau nyari sendiri juga bisa puisinya. Puisinya nanti boleh kalian nyari sendiri atau mau ditentukan. Kalau ditentukan, yang dianalisisnya contohnya The Chimney Sweeper dari si William Blake, The Soldier, kemudian Still I Rise, If You Must Be yang tadi. Itu kalau mau mau rekomendasi tidak mencari lagi yang tadi beberapa kita cuman potongan-potongan gak semuanya. Tapi kalau memang kalian mau mencari sendiri is oke nggak apa-apa, tapi karyanya dari puisi karya orang barat dari luar negeri ya. Oke, silahkan dikerjakan cari puisinya, kemudian nanti dianalisis secara sosial dan historinya.